예, 우리는 모두 어려운 걸 싫어합니다. Kita semua tidak suka dengan kesulitan. Ketika kesulitan datang pada kita, kita selalu mencoba menghindarinya. 정말 성공했던 사람들은 위기를 Orang-orang yang berhasil dalam Alkitab, mereka telah memilih krisis. 위기 시대를 선택을 하고 위기를 Mereka memilih zaman krisis dan juga kesulitan-kesulitan. 오늘 우리는 그 이유를 알고 여러분 신앙생활에 큰 응답 Hari ini kita harus mengetahui alasan dibaliknya dan memulai kembali perjalanan iman kita. 과학이 많이 발전했다 그렇게 이야기합니다. Banyak orang berkata bahwa ilmu pengetahuan sains telah maju dan memang begitulah faktanya. Tetapi mereka akan terus maju dan ada tiga hal yang akan Anda sadari. 발전하면 알게 되겠죠. Dan Anda akan terus melihat bahwa ilmu pengetahuan tersebut akan maju terus. 더 무서운 이 사단이 창세기 3장 4절 Dikatakan bahwa setan telah membawa kitab Kejadian 3 yang telah sebenarnya lebih mengerikan daripada penyakit yang menyebar di dunia. Melalui tersebut, setan membawa kehancuran bagi manusia. 유혹되는 말을 했습니다. Setan telah memberikan suatu pencobaan. 먹으면 이제 눈 밝아지고 하나님처럼 될 거다. Ia mengatakan bahwa jika Anda makan buah ini, maka Anda akan seperti Tuhan. Dan inilah di mana manusia mulai jatuh. 조금씩 알게 되겠죠. Dan akhirnya ketika ilmu pengetahuan mulai maju pun, Anda akan lebih mengerti bagaimana orang-orang akan jatuh ke dalam zaman Nephilim. Ini telah terjadi dalam kitab Kejadian 6. 이게 바벨 타락. Dan akhirnya mereka akan berjuang untuk menjadi sukses, dan ini membawa mereka ke dalam aksi menara Babel. Ini adalah awal dari masalah umat manusia yang telah ditunjukkan dalam Alkitab. Hal ini pun tidak berakhir di sini. 좋은 걸 주는 겁니다. Setan menipu kita dengan memberikan hal-hal yang baik, lalu setan menipu kita. 13장, 16장, 19장입니다. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul 13, 16, dan 19. 좋은 걸 주면서 사람들 Melalui agama, meramal, dan juga penyembahan berhala, setan menipu kita. Melalui 6 hal, setan menipu manusia. 마귀에 끌려 잡히는 겁니다. Dalam Yohanes 8, kita dapat melihat bahwa semua masalah rohani kita itu dipengaruhi oleh dan dipegang oleh setan. 예술하고 우상 숭배하고 이렇게 되는 겁니다. Banyak orang yang bukannya mereka menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah pohon ataupun batu. Inilah di mana masalah rohani mulai bertambah parah. 이제 몸에도 병이 옵니다. Dan orang-orang pun akhirnya menerima masalah-masalah secara fisik, 싸울 수 없습니다. 완전히 dan melalui penyakit-penyakit tersebut mereka akhirnya tidak dapat melakukan apapun dan mereka akhirnya jatuh. 돈과 지위와 상관없이 Tidak peduli seberapa banyak uang yang dihasilkan dan juga 그리고 지옥 seberapa berhasil mereka, 그대에게 넘어가게. mereka akan jatuh dan akhirnya masuk ke dalam neraka, dan ini akan berlanjut ke dalam generasi berikutnya. 놀이터가 있습니다. Ada tiga tempat pemerintahan tertinggi setan. 12가지 얘기했는데요. 그 보면요. 나라고 하는 사람이 여기 중심, 여기가 사단이 Baru saja saya berkata mengenai bagaimana diri kita adalah salah satu tempat tersebut. Kita berpikir bahwa pikiran saya seperti ini, yang penting ini bagi saya harus berhasil, semua fokus pada saya. Orang-orang yang telah menerima keselamatan, mereka mengerti akan hal ini. 바깥 외부에는 위에 사람들도 많이 Banyak orang yang ada di bawah saya, tapi banyak juga orang-orang yang harus saya hormati di luar sana. 어른들이 많이 있어요. Bahkan di dalam gereja ini sendiri banyak sekali orang-orang yang ada di atas saya. Dan kadang-kadang saya menerima telepon 또 시킬 때는 비서들 시킵니다. ketika saya harus menerima telepon, saya meminta sekretaris saya untuk mengangkatnya. Kenapa? Karena setiap kali saya mengangkat telepon dan berbicara kepada mereka, mereka berbicara dengan saya selama 2 jam dan saya hampir gila. Mereka berbicara selama 2 jam dan saya tidak bisa meminta mereka untuk menutup telepon. 오늘 전화 누구 자꾸 끊어 이러면 자꾸 얘기해줘. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 끊으시 계속 말해도 막 계속 그러면 또 30분 더 가. 뭐 물어보면 또 30분 Jika sekretaris saya akan menutup teleponnya. Tapi jika orang-orang yang di atas saya harus menghormati mereka. 이야기하는 주제가
Dan selama 1 sampai 2 jam, yang dikatakan oleh mereka hanyalah mengenai diri mereka sendiri. 전화 끊을 때는 내가 Dan ketika saya menutup teleponnya, saya hanya menghela napas panjang, dan saya benar-benar mempertanyakan jika mereka benar-benar telah menerima keselamatan. 사단의 3대 놀이터 가운데 첫 번째 Jadi, 놀이터가 나라니까요. di antara 3 tempat pemerintahan tertinggi setan, yang nomor 1 itu adalah diri Anda sendiri. 막 부모님, Nomor 2, 불만이 막 가득 불빛 가득 차 있는 거요. Anda selalu mengeluh mengenai keluarga Anda, orang tua Anda, maupun tempat kerja Anda dan juga gereja Anda. Bahkan orang Israel pun mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. 우리를 다행스럽게 애굽에서 건져내셨군요. 우리는 가나안 땅 가야 되면 내려야 되는데 왜 우리를 이리로 그 Jika Anda terperangkap dalam hal ini, maka Anda tidak dapat melihat apa yang seharusnya dapat Anda lihat. 그 사람들 한 명도 못 들었습니다. Dan akhirnya tidak satu pun dari mereka, orang-orang yang mempertanyakan Tuhan, pergi ke negeri Kanaan. 세 번째 Jadi apa hal ketiga yang menjadi tempat pemerintahan tertinggi setan? Banyak orang yang berkata, apa salahnya jika apa intinya jika saya terus hidup seperti ini? 아무 의미시 이렇게 살면 뭐하냐? 계속하면 Jika Anda terus berpikir seperti itu, maka Anda akan bunuh diri. Dan di negara Korea ini, bunuh diri paling tinggi itu di negara Korea. 자, 여러분 과연 그럴 때 있잖아요. Banyak kali orang berpikir seperti ini. Apa intinya jika saya terus hidup seperti ini? Jangan berpikir seperti itu. Saya yakin pasti Anda pernah berpikir seperti ini. 오늘 자살 예비자들은 큰 의미를 찾는 Biarlah hari ini menjadi suatu hari di mana Anda bisa mendapati 오늘 사도행전 6장 1장 arti hidup yang sebenarnya. 그냥 보면 안 돼요. Kisah Para Rasul 6, 1-7, Anda tidak dapat melihat ini dengan enteng. 예언된 대로 누명을 쓰고 처형당했다. Sama seperti yang telah dinubuatkan, Yesus telah dituduh dan dieksekusi di atas kayu salib. 여러분이 목에 걸고 있는 그 십자가는 그때 로마 시대 사형 Jadi kayu salib yang telah Anda kenakan di leher Anda itu adalah suatu simbol eksekusi pada saat itu. 처참하게 예수님 십자가에 못 박아 죽였다. Jadi Yesus telah dihukum mati di atas kayu salib, dan ada perintah kedua yang diberikan di sana, yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Yesus harus ditangkap. Ini adalah suatu saat-saat mengerikan. 그러니까 이런 일이 있을 수 있습니까? 예수 믿는 사람, 예수 따르는 사람 Jadi orang-orang yang percaya pada Yesus, mereka harus ditangkap dan masuk ke dalam penjara. 다니는 사람은 그 자리에서 Orang-orang yang berkhotbah mengenai nama Yesus, mereka harus juga dihukum mati. 중직자로 임직받는다는 것은 지명수배 받는 것도 Jadi untuk dipanggil sebagai seorang pekerja gereja, itu artinya Anda hanya mempersiapkan hari kematian Anda. Anda harus mengerti latar belakang ini. Ini adalah suatu cerita yang sangat luar biasa. Mengapa mereka mau maju hingga ke sana? Jika Anda tidak mengerti akan hal ini, untuk apa Anda datang ke gereja? Untuk apa Anda memberikan persembahan? Untuk apa Anda mempertaruhkan hidup Anda? Mereka mengetahui bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tetap saja mempertaruhkan hidup mereka. 옛날 초창기 때 어느 장소 빌려가지고 합숙을 했어요. 장소 없어. Beberapa saat yang lalu kita sempat menyewa suatu tempat retret, dan seorang pendeta dari Amerika dia memasukkan uang ke dalam vending machine, tetapi seharusnya mie instan yang keluar dari sana tidak keluar, dan dia akhirnya kecewa dan pergi.
Dan juga ada suatu saat di mana orang yang baru melihat sekretaris gereja dan melihatnya tidak memperlakukannya dengan baik dan akhirnya dia pergi. Bahkan seorang pendeta bisa pergi. Jika itu hanya seorang jemaat, saya bisa mengerti, tapi ini adalah seorang pendeta. Jadi ada suatu saat juga di mana mereka pergi ke konferensi remnant dan mereka akhirnya berkelahi. Dan akhirnya dengan salah satu pekerja di situ mereka akhirnya ribut. Dan orang-orang yang dari luar negeri mereka marah karena melihat bagaimana pekerja-pekerja tersebut memperlakukan mereka. Mereka tidak boleh ada di tempat seperti ini. Mereka tidak perlu datang ke dalam ruang atas ruang Markus karena mereka akan mati. Jadi mengapa mereka harus ke sini? Mengapa mereka harus pergi? Mereka tidak memilih krisis, mereka tidak memilih kesulitan. Anda harus berpegang pada perjanjian ini. Mengapa orang-orang di Alkitab memilih untuk masuk ke dalam krisis walaupun mereka tahu bahwa mereka akan mati? Anda harus berpegang pada perjanjian ini. Ini adalah suatu metode untuk menghancurkan semua strategi-strategi setan. Semoga Anda dapat menemukan hal ini. Semoga semua hal-hal individualistis dalam diri Anda hancur. Banyak orang yang berkata bahwa banyak orang-orang pendeta yang datang ke gereja dengan banyak masalah. Semoga masalah pribadi, semoga hal tersebut hancur. Banyak orang-orang yang tahu begitu mereka melihat diri Anda bahwa Anda masuk ke dalam masa lalu Anda, bahwa Anda masih digelumuti oleh masa lalu Anda sebelum Anda telah diselamatkan, dan Anda harus menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk dipilih menjadi seorang pekerja gereja adalah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah saat di mana mereka bisa menghancurkan kekuasaan setan. Mari saya beritahu kepada Anda mengapa hal tersebut adalah penting sekali. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berada di ladang, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1-14. Mereka adalah orang-orang yang telah berpegang pada perjanjian Bukit Zaitun dan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui alasan akan hal tersebut. Mereka mengetahui apa yang dibutuhkan untuk masa depan mereka dan demi masa depan. Mereka hidup bukan hanya takut mati, tetapi bukan untuk takut mati, tapi mereka mengetahui bahwa Roma akan mengalami kesulitan dan akan mati. Mereka keluar dari masalah-masalah dan untuk Roma, banyak orang yang mengira bahwa mereka adalah hebat. Semoga Anda berpegang pada suatu perjanjian di mana Anda mengerti alasan untuk hidup. Dan semua masalah dalam keluarga maupun garis turun keluarga Anda sama seperti Daud dan remnant lain, Anda harus melihat fakta-fakta spiritual, fakta-fakta rohani. Apa yang diartikan dengan kerajaan Allah? Anda harus melihat pada hal-hal fakta mengenai rohani.
Dan lihatlah pada ketujuh remnant. Lihatlah Yusuf yang setelah Anda ketahui, ia telah datang sebagai seorang budak, dan itu adalah realitanya. Tetapi itu adalah sesuatu yang sementara sekali dalam hidupnya. Ketika ia pergi ke Mesir untuk menjadi seorang budak, tapi dia bisa pergi akhirnya menjadi seorang yang bertemu dengan orang-orang penting di Mesir. Anda harus melihat dengan mata seperti ini. Jika Anda bisa melihat ini, maka Anda akan mengerti, oh, sebenarnya tidak apa-apa jika saya mati. Jika Anda memiliki masalah, tidak ada masalah. Apakah saya akan mati segera? Itu tidak apa-apa. Dan ketika Anda dapat masuk dalam konklusi ini, maka kekuatan gelap pun akan hancur. Jika Anda sangat takut dengan mati, maka setan akan terus-menerus menyerang Anda. Karena Tuhan besertaku, saya bisa masuk dalam lautan api. Hanya dengan inilah yang bisa membuat kekuatan kegelapan jatuh. Ini adalah inti dari permasalahan yang dikatakan dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak mengetahui jawaban ini, maka tidak ada alasan untuk pergi ke gereja. Ibadah adalah suatu saat yang sangat luar biasa. Banyak orang berkata ketika mereka berkumpul di gereja, bagaimana caranya kita bisa memiliki suatu revival di dalam gereja. Dan saya selalu bertanyakan mereka, mengapa kita harus melakukan hal tersebut? Tidak perlu kebangkitan rohani semacam itu dalam gereja, karena kita bukanlah suatu perusahaan, kita bukanlah suatu pasar. Banyak gereja ataupun pendeta-pendeta mengatakan mengetahui mengenai bagaimana cara kita bisa memiliki banyak jemaat dan lain-lain. Inilah mengapa banyak orang-orang tidak percaya mulai menutup pintu dan tidak mau melihat gereja. Komisi Anda sebagai orang yang percaya Tuhan adalah mengenai gereja. Dikatakan di Alkitab sudah jelas dalam sejarah gereja. Orang-orang yang telah berpegang pada perjanjian ruang atas loteng rumah Markus, mereka mengetahui ladang Kisah Para Rasul 1:14. Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya berkata bahwa Anda tidak boleh mengunjungi gereja ya. Tetapi gereja adalah tempat di mana orang-orang harus membuka mata rohani mereka. Ini adalah ladang di mana orang-orang luar tidak dapat mengerti. Ini adalah suatu fakta yang sangat penting dan Anda harus berpegang pada perjanjian ini sekarang juga. Semoga semua kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan keluarga Anda dan juga masa depan generasi masa depan hancur. Ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi ketika laki-laki menua, pikiran mereka tetap stabil. Dan pikiran mereka dan tubuh mereka juga tetap. Tetapi untuk laki-laki mereka hanya stuck di sana. Mereka tidak berubah banyak. Itu adalah seorang laki-laki. Tapi kalau untuk seorang perempuan, sampai mati pun mereka tetap bergoyah melulu.
Kemanapun mereka pergi, mereka terus goyah. Dan mereka terus kehilangan pegangan. Jadi untuk laki-laki mereka tetap, sedangkan yang perempuan mereka goyah. Jika Anda mengingat hal ini, Anda bisa menerima jawaban. Hari ini semoga menjadi suatu hari di mana Anda dapat menerima perjanjian Tuhan. Jadi dalam kesulitan ini, orang-orang yang menerima panggilan ini, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki jawaban-jawaban melalui sejarah gereja, sejarah dunia, dan keturunan keluarga, dan masa depan. Dan yang lebih penting lagi, mereka dapat menghancurkan kekuasaan gelap yang bahkan politikus pun tidak dapat lakukan. Nomor 2, siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang yang berada di ladang Kisah Para Rasul 2, 1-47. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami 5 kekuatan rohani. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda tidak dapat mengalami hal ini, maka Anda harus mengkonfirmasi lagi firman Tuhan. Tuhan beserta dengan saya, jadi tidak perlu saya merasa takut akan apapun. Ini adalah suatu pengakuan iman yang harus kita miliki, bahwa kita dapat masuk ke dalam tengah-tengah api dan lautan. Dan sama seperti Crosby, lebih baik saya buta. Dan juga ketiga teman Daniel, dan semua kekuasaan gelap di Babylon pun hancur. Daniel, walaupun dia tahu dia akan mati, jika dia berdoa, dia tetap saja berdoa. Ketika mereka berkata, apakah Anda akan percaya pada Yesus atau tidak? Ini bukan mengenai percaya atau tidak, atau menyembah pada berhala atau tidak. Ini bukan mengenai menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tetapi dengan pasti tidak perlu melakukannya. Jadi, apakah Anda mengerti? Kematian itu hanyalah sekali. Anda hanya mati sekali saja. Jadi, bagaimana caranya kita mati? Apakah Anda akan mati menyembah pada berhala-berhala karena Anda takut? Dan dengan begitu dia benar-benar menghancurkan kekuasaan gelap yang ada pada zaman itu. Jadi siapakah orang-orang ini yang berpegang pada perjanjian dan juga berada di ladang Kisah Para Rasul 2? Karya-karya seperti angin dan api, lalu pintu yang sebelumnya tidak pernah terbuka untuk penginjilan pun terbuka. Dan akhirnya karena penginjilan terjadi segitu banyaknya, sampai 3.000 murid pun bangkit. Dan berkat keuangan pun bermunculan di lapangan. Dan akhirnya karya-karya Tuhan pun terus-menerus muncul. Dan inilah 5 kekuatan. Ini adalah hari Pentakosta, hari di mana murid-murid pun muncul, bangkit. Hari di mana pekerjaan dan karya Roh Kudus pun terjadi. Ada hari di mana orang-orang dari 15 bangsa pun muncul setiap hari. Janganlah khawatir, Anda adalah anak Tuhan. Anda bukan anak dari setan. Anda adalah anak Tuhan. Jadi, bukan hanya 5 kekuatan dan 5 jadwal waktu yang akan datang,
5 pintu pun akan terbuka. Mengapa Anda harus mengalami hal ini? Karena orang-orang Kristen, apakah Anda menerima jawaban-jawaban dari Tuhan? Kita adalah orang-orang yang harus menyelamatkan dunia ini. Kita harus menyelamatkan orang-orang yang tidak peduli akan dunia ini. Orang-orang yang hanya peduli akan keberhasilan, menjadi sukses, dan mempunyai uang. Banyak orang hanya khawatir mengenai uang saja. Kita harus menyelamatkan orang-orang tersebut yang hanya hidup memikirkan keuntungan mereka sendiri. Kita harus menyelamatkan orang-orang di dunia ini. Saya memberitahu pada remnan-remnan, jangan menjadi orang-orang yang berhasil atau sukses, tapi menjadi orang-orang yang ada di atas mereka. Kita melampaui mereka. Jadi menjadi seorang yang sukses itu adalah sesuatu yang sangat basic sekali. Kita harus berada di atas mereka agar kita bisa menyelamatkan mereka. Ramnan yang menikah kemarin itu, saya memberitahu kepada dia bahwa dia tidak boleh menghindari kesulitan atau krisis. Saya sangat sedih untuk mengatakan hal ini. Waktu saya belajar teologi, menjadi mahasiswa teologi, saya hanya hidup dalam 1 minggu itu dengan $1 saja. Saya tidak memiliki uang dan saya tidak memegang uang banyak. Jika saya menghabiskan uang yang sebenarnya tidak saya miliki, berarti saya itu memiliki sakit jiwa ya. Dan jika saya tidak mempunyai uang, maka saya harus pergi ke dalam ladang penginjilan. Jadi banyak sekali universitas dan juga sekolah-sekolah yang tidak dikunjungi orang-orang untuk mengadakan penginjilan. Anda harus menyelamatkan mereka. Nah, jadi saya akhirnya pergi ke tempat-tempat tersebut. Dan akhirnya orang-orang yang mengetahui saya, yang kenal saya pada waktu saya kuliah, mereka berpikir bahwa saya itu adalah orang yang sangat aneh. Saya tidak bertemu orang dengan sering. Saya tidak meminta kalian untuk mengasihani saya. Saya tidak pergi ke acara outing mahasiswa. Mengapa? Oh, bukan. Saya tidak pergi untuk keluar dan menerima uang dari gereja untuk pergi keluar. Saya benar-benar merasa bahwa ladang penginjilan itu sangat penting. Dan dalam 10 tahun pembelajaran itu, akhirnya saya mengetahui prinsip pendeta macam apa yang ingin saya lakukan. Dan ketika saya datang ke wilayah Yongdo, saya datang dengan suatu kepercayaan diri yang sangat berlebihan. Dan akhirnya Tuhan yang menghancurkan kepercayaan diri itu. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti. Kita harus menerima jawaban-jawaban. Nomor 3, orang-orang yang meneruskan berkat ini. Inilah mengapa mereka telah dipilih, karena mereka penuh dengan iman. Kita harus percaya dengan 100%. Kita tidak boleh menghindari hal ini. Jika Anda tidak bisa menyembah Tuhan 100%, setidaknya percayalah pada Tuhan 100%. Anda harus mengalami bahwa Tuhan beserta dengan Anda. Mengetahui bahwa zaman macam apa yang sedang kita hidup dalam.
ini, 여러분 청년들이 결혼해가 신혼데 어렵다. 그건 어려운 거 아니에요? Young adults who go through problems during their Anda yang sedang 직장 가니까 막 mengalami 그건 kesulitan 어려운 거 아닙니다. di dalam career and it's so pernikahan kalian atau tempat kerja kalian, itu bukan suatu kesulitan. 있어야 되는 거야. Itu sesuatu yang harus Anda miliki. Bukankah begitu? 이런 사람들을 뽑아라. These type of people you need to choose. 결과는 Pada intinya, The conclusion. kesimpulannya, What was the result? 엄청난 거 남아 있기 때문에. It's because there's so much something more. left 예루살렘에 behind. 하나님 역사를 나서 예루살렘에 아주 오래된 banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di Yerusalem, Different things, old things were dan hal-hal ini pun hancur. 로마까지 전거됐다. and Dan then Injil pun akhirnya diproklamasikan sampai ke Roma. 전쟁 때 일으킨 나라 아니에요. 그 좋은 나라 아닙니다. 그 속에서 영적인 문제 해결하고 사람 건져낸 거예요. and so Rome wasn't a great country at all. They were always bringing up wars. Zaman bencana dengan break down the force of darkness. perang-perang pun terus muncul, 아멘하는 거는요. maka itulah masalah rohani harus diselesaikan dengan orang-orang yang telah terselamatkan. 그건 아버지. 하나님 뭐 무조건 아멘하면 그건 아버지. Oh, just saying amen Anda all the tidak time perlu is really berkata just trying to amin be terus-menerus nice. dan ingin terlihat bagus di depan orang. Say amen in faith. 뭘 말입니까? 100% Jika Anda berkata amin, itu artinya merespon dengan 100% iman. 신앙생활을 이제 은혜 받고 시작하려고 하는데 우리가 그리스도로 담났다 충만했다 이게 문제가 아니에요. I was trying to start my Christian life after I received grace, and it's not about us being concluded in Christ. 제가 전도 현장에 막 하나님 은혜 받고 시작하다가 충격 먹었잖아요. 그리스도. Saya telah masuk ke dalam kesimpulan bahwa Yesus adalah Kristus He's the Christ. atas anugerah Tuhan. 담난 줄 알았는데 남아 있는 거 맞잖아요. 각인데. And so I thought I was already concluded. Walaupun saya telah masuk ke dalam kesimpulan tersebut, tapi banyak sekali dalam diri saya membuat masalah karena hal-hal yang telah terukir di dalam diri saya. So all these incorrectly Jadi sifat saya dan lain-lain, saya tidak pernah terpikir akan hal tersebut. 짝스럽게 말해요. 우울증 비슷한 게 오는 거예요. and all of a Dan sudden, akhirnya saya masuk ke dalam suatu status di mana saya merasa sangat depresi. 뭔지 아무도 할 수 없는 상황이에요. it came to the point where I felt like I couldn't. Dan saya merasa sangat lemah dan tidak bisa membantu gereja. Itu suatu perasaan depresi. It comes to pastor Ini ministry, even dapat terjadi pada para pendeta dan juga para laki-laki dan perempuan. 청소년기 때도 오지만요. 갱년기 때도 또 와요. and so it comes to you during the time of your teenagers, but it's going to come another cycle when Mungkin Anda pernah mengalaminya ketika remaja, tapi Anda akan mengalaminya lagi and ketika then Anda tua. even in your senior years, you'll face something else again. 이래가지고 이걸 뭐 남편도 이해하는데 혼자 이상하게 된다 이거 사람이. Dan akhirnya Anda tidak mengerti suami Anda atau siapa, dan akhirnya Anda merasa sendiri lagi. 정신 난다는 걸 확신이기 때문에 괜찮은데 이거는 Jadi- 영원히 그럴 것 같아요. And so if I had caught a cold, I would feel okay because I know that cold will be, wear off a little bit. Jika ya ini hanya suatu pilek, ya saya tahu bahwa pilek itu akan sembuh. Tapi kalau depresi itu, saya tidak tahu kapan saya akan sembuh. 뭐 세상이 다 끝난 것처럼 느끼잖아요. And Dan people, when they're ketika sick, orang-orang they feel sakit so itu much sebenarnya pain, orang-orang that their world has fallen apart. merasa apakah benar dunia saya telah hancur. 특히 이게 이 남자들은 여자들인 경우가 더 심해. 이 사람은 한번 딱 굳어져 버리면 그냥 땅에 붙어 버리더라고요. Now this is more worse for men than women because once it's Dan yang paling parah itu untuk laki-laki, ketika terjadi pada laki-laki, hal ini akan menetap pada mereka. what kind of message you hear, no matter what Reverend you says, it's just solidified. 그냥 막 아줌마도 아니고 할머니도 아니고 막 갱년기 왔다 이상하게 된다니까 사람이. And Untuk women, when they're perempuan ketika mereka menjadi tua, time a cycle comes, mereka akan melakukan sesuatu yang sangat aneh. 까지 들었던 메시지 막 그냥 다 들었는데 막 흔들 것 같아 그냥 되지도 않고. Semua firman yang telah Anda terima tidak merasa 저는 그 menetap di dalam Anda. 우울증 잡다. and so I realized all this in a very early stage, and I thought that I had. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya memiliki depresi dan apapun yang saya coba tidak berhasil. 기도를 받아볼까? Dan akhirnya And it came to the point where I thought, mungkin apakah saya perlu mendapatkan doa dari orang lain. 기도원에 갔어. 기도했다. Dan saya pergi ke gunung untuk berdoa. 어떤 단계 오나면은 내가 돌것 같아. and then later it came to the level. Dan saya merasa bahwa saya akan hampir gila. 내가 돌아가지고 다니는 게 연상이 되는 거예요. And then I started thinking about. Dan saya mulai berpikir mengenai saya menjadi gila. 집회를 가는데 조 목사분이 얘기를 했어요. 같이 가거든. Dan akhirnya So we went to a retreat, and saya pergi ke retret dan saya meminta pastor Cho untuk ikut dengan saya. 네가 나 데리고 와서 저 간장 목사님 기도 한 번. 해. Dan saya memberitahu padanya jika saya benar-benar menjadi gila,
tolong bawa saya ke pendeta dan juga untuk saya didoakan. Dan dia berkata, oh berarti kamu udah gila sekarang. Tapi saya ngerasa bahwa saya belum gila. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi orang-orang berpikir bahwa saya penuh dengan iman karena saya terus berdoa, tapi saya berdoa karena saya sangat frustrasi sekali. Lalu saya memiliki kesimpulan, kenapa saya seperti ini ya? Jika saya mati, ya saya mati. Tapi saya tidak akan mati sekarang. Jika saya menjadi gila nanti, ya nanti saja. Sekarang saya belum gila. Mengapa saya seperti ini ya? Lalu saya menyadari, dan akhirnya 100% saya ingin percaya pada Tuhan. Saya berkata 100% Tuhan, saya percaya pada Tuhan. Tidak apa-apa jika saya mati hari ini karena saya adalah seorang anak Tuhan. Saya tidak perlu khawatir akan hal apapun. Dan secara luar biasa, segala perasaan depresi pun akhirnya pergi. Dan mulai dari saat itu, saya mulai memiliki kekuatan rohani. Dan di luar imajinasi saya benar-benar menerima kekuatan rohani yang luar biasa sampai sekarang. Dan ketika saya melihat sesuatu yang tidak baik, bukannya saya tidak melihatnya, tetapi saya terus berdoa untuk sesuatu yang lebih baik. Dan ketika saya pergi ke gereja, dan saya melihat pendeta melakukan hal yang salah atau berbicarakan hal yang salah, saya rasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi saya harus menghindari hal itu dan tidak perlu melakukan hal tersebut. Dan banyak sekali gereja-gereja di mana mereka terus-menerus berkelahi di dalam sana. Saya tidak perlu melakukan hal itu. Ini adalah suatu jawaban-jawaban yang telah saya terima. Hal-hal tersebut menjadi suatu berkat bagi saya. Mulai dari saat itu sehingga sekarang pun jawaban-jawaban dan juga berkat-berkat ini datang pada saya. Tuhan sendiri yang datang kepada kita dan menjanjikan bahwa Dia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman. Setiap hari kita harus menerima pemenuhan Roh Kudus dan juga pemenuhan dari kebijakan Tuhan. Bukan hanya menunggu saja, tetapi benar-benar menerima kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya sampai di poin di mana saya tidak bisa banyak sekali di mana saya sedang menginjil dan akhirnya saya menerima jawaban di sana. Dan akhirnya kesulitan-kesulitan yang terjadi di masa lalu menjadi suatu jawaban yang saya alami untuk sekarang. Ketika ramalan-ramalan bangkit, jawaban-jawaban pun akan menyebar. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus, supaya hari ini adalah suatu hari yang paling terberkati bagi Anda. Tuhan, berikanlah kami suatu perjanjian yang baru, suatu kekuatan yang baru. Biarlah kami menerima 100% iman dan mengetahui bahwa kami adalah anak Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang saksi yang dapat mempertaruhkan hidup karena kami telah menerima jawaban-jawaban. Dan biarlah jawaban-jawaban yang Alkitab itu menjadi milik kita, dan juga jawaban-jawaban ruang atas Roma Markus menjadi milik kita. Dan jawaban-jawaban yang dimiliki oleh para penginjil menjadi jawaban-jawaban yang kita miliki. Biarlah karya-karya-Mu Tuhan yang akan menghancurkan kekuatan gelap. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.